warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bertemu dengan saya Arya Narko dan sahabat saya Gus Dir ya dalam segmen Selamat Sore Medan, Tribun Medan ya. Edisi hari Selasa ya tanggal 11 Januari 2022. Ya, ini seperti biasa kita akan membacakan berita-berita pilihan yang banyak dibaca pembaca setia Tribun Medan. Ini mungkin bisa langsung dibacakan oleh Bang Agus. Ya, Bang, langsung Bang. Oke, berita pertama kita ke Bandara Kuala Namu. Ini sekaitan dengan penemuan perhiasan emas seberat 97 gram. Banyak ini. Yang ditemukan oleh seorang petugas kebersihan, petugas cleaning service bernama Mbak Dewi Lestari. Mbak Dewi Lestari. Ya, 30 tahun. Jadi perhiasan itu setelah dia temukan di toilet ya. Toilet bandara, dan ketika dia membersihkan, nah itu dia kembalikan. Jujur lah ini berarti ya. Kita apresiasi lah ya sikap jujur Mbak Dewi ini ya. Kalau dikalikan berapa tuh sekarang? Bilang satu kalau gram 1 gram 800. Ya. Ya kan? Bilang lah 1 gram 800. Ya. Karena emas antam sekarang sudah di butik antam 900 sekian kan. Kalau kita kalikan 1 gram 800 kan hampir 100 lah ya. Hampir lah ya, 90-an juta ya. Wah, lumayan nih uangnya. Main Bang. Makanya itu. Iya. Tapi ini ada videonya nggak ya? Iya, kita lihat videonya tadi. Reporter kita Bung Indra ya sempat mewawancarai langsung Mbak Dewi Lestari. Kita lihat dulu. Ke kiri. Mbak, ini awal mula menemukan perhiasan emas ini di toilet bandara seperti apa awal mulanya? Saya tuh kan bekerja seperti biasa ya Mas, juga membersihkan toilet. Di situ waktu itu posisi ramai. Setiap ada penumpang yang keluar dari menggunakan toilet, saya harus segera mengeceknya. Nah, ketika saya ingin mengeceknya tuh nampak sebuah kayak pouch tempat make up itu. Saya lihat dan saya ambil kan. Saya bertanya sama sekitar penumpang yang di situ, apakah ini benda ada yang ketinggalan, bisa ketinggalan. Mereka bilang enggak. Lalu saya melakukan pengecekan, saya lihat di dalam itu warnanya kuning, ya mungkin emas. Langsung saya tutup kembali dan saya serahkan ke pihak security. Lalu saya melapor ke pihak pengawas saya sendiri. Sudah tahu beratnya berapa? Enggak Mas, enggak tahu sama sekali itu beratnya berapa. Tapi udah sekarang kan itu informasinya 97 gram. Iya. Kamu udah pernah megang ini emas sebesar itu sebelumnya? Belum Mas, belum sama sekali ya. Belum pernah ya. Itu apa yang jadi niat untuk mengembalikannya? Apa yang jadi dasar? Yang pertama itu kan memang SOP dari kami. Setiap penemuan barang sekecil apapun harus segera dikembalikan ke pihak yang memang semestinya seperti security. Dan yang kedua ya memang harus dikembalikan, tuh bukan hak saya. Oh gitu. Nah, itu tadi keterangan dari Mbak Dewi Lestari ya kan. Ini bahwasannya setiap menemukan benda itu harus dipulangkan. Gitu ya. Tapi memang kejujurannya patut diapresiasi lah. Dan juga pimpinan Mbak Dewi ini harusnya ya juga siram lah anggota-anggota yang maksudnya memberikan apresiasi ya kan. Katanya gitu kan? katanya sudah. Oh, sudah gitu ya. Akan dinaikkan pangkatnya. Akan. Nah, kalau udah akan ini apa ya, kita maunya langsung gitu kan. Ini mirip-mirip mendalami lah ya. Mirip-mirip mendalami. Iya, nanti kita dalami gitu kan. Ya kan? Iya. Jadi kita langsung ke reporter kita untuk lebih jelasnya bagaimana. Karena banyak juga yang belum jelas di sini ya. Betul. Termasuk salah satunya adalah siapa pemiliknya. 97 gram ditinggalin aja gitu aja. Dan sampai sekarang nggak ada laporan. Iya betul, bisa kehilangan. Kawin loh ini Bang. Iya dong. Yuk kita ke Indra Gunawan. Ya, selamat sore Pak Indra. Di mana nih Indra? Ya, sepertinya Pak Indra lagi di stadion sepertinya ya. Tengah meliput sepak bola ya. Iya, PSDS Deli Serdang kayaknya ini. Ya, silakan Pak Indra, dilaporkan seperti apa? Ya Bang, sampai saat ini memang penemuan perhiasan emas yang ada di bandara yang didapati oleh petugas pada tanggal 4 Januari lalu
ini masih menjadi misteri karena memang sampai sejauh ini belum ada pihak yang memberi laporan kepada pihak Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu siapa orang yang telah kehilangan barang atau kelupaan membawanya dari toilet. Begitu, Bang. Jadi sampai saat ini pihak Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu ini masih membuka maksud saya membuka laporan. Maksudnya siapa pihak yang ingin melaporkan kejadian telah terjadi kehilangan barang ini bisa melaporkan ke pihak Angkasa Pura II. Namun pihak Angkasa Pura II menegaskan nantinya akan melakukan tahapan-tahapan untuk melakukan penyeleksian, maksud saya untuk melakukan memastikan siapa orang yang memiliki barang tersebut. Gitu. Makanya saat ini pihak Angkasa Pura II juga ini belum bersedia untuk mempublish jenis barang perhiasan emas yang bentuknya seperti itu. Jadi bentuknya itu belum bisa dipublish karena untuk menghindari dari orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pemilik barang seperti itu, Bang. Nah, sejauh ini Bang, mereka dari pihak bandara sendiri sudah melakukan pemeriksaan rekaman CCTV mungkin? Iya. Ya, jadi untuk CCTV ini memang sudah dilakukan, hanya saja memang karena penemuan perhiasan emas ini lokasinya berada di dalam area toilet, jadi untuk memastikan siapa yang keluar masuk ini faktor-faktor pendukung untuk menentukan siapa pemilik barang ini memang kurang tepat dilakukan. Ingat di area toilet sendiri memang tidak ada rekaman CCTV, hanya ada di area bagian luar ruangan toilet saja. Iya. Tapi sebenarnya bisa itu dilakukan ya Bisa. kalau apa? Karena kalau di dalam toilet mungkin nggak ada ya, nggak tapi ada waktu CCTV. saat Tapi di luar ketika kan masuk ke toilet itu sepertinya siapa aja ada. orangnya yang Iya, terlihat mungkin pakai saja. perhiasan gitu kan? Atau siapa yang bawa? Tadi kan di dalam tas katanya ya, di dalam tas makeup. Jadi menurut keterangan Dewi Lestari, Bang, ini pada saat dia menemukan ini posisi barang itu berada di seperti di kotak perhiasan make up. Bentuknya hanya sekitar satu genggaman, artinya satu Kecil ya. tepak tangan itu. Jadi benda itu nyangkut di atas tisu gulung yang ada di dekat toilet seperti itu, Bang. Jadi benda itu memang cukup kecil, artinya ketika dimasukkan di kantong saja pun itu memang memungkinkan, apalagi di dalam tas seperti itu, Bang. Jadi makanya untuk melihat secara jika pun dilihat dari CCTV untuk mengetahui siapa orang yang mempunyai barang itu juga sulit, Bang, untuk memastikannya siapa. Sejauh ini sudah ada mungkin Bang pihak-pihak yang mengaku-ngaku atau datang ke bandara itu emas aku Pak gitu-gitu kira-kira sejauh ini Bang? Sejauh ini belum ada. Untuk kehilangan barang ini memang menurut keterangan Dewi Lestari sendiri ini untuk kehilangan barang ini di area toilet ini memang sering terjadi. Namun kondisinya tidak lama kemudian pemilik barang itu selalu datang. Khusus untuk kali ini, meskipun jumlahnya itu kalau dirupiahkan cukup besar, namun sampai sekarang belum ada pihak yang mengaku ataupun mengaku-ngaku itu memiliki barang tersebut. Ini menjadi dasar bagi pihak AP2 untuk tidak mempublish, karena apabila dipublish bentuk dan jenis-jenis perhiasan itu, ini akan memungkinkan, menurut pihak AP2 akan memungkinkan banyak orang-orang yang bermunculan dan mengaku-ngaku sebagai pemilik barang. Baik Bang. Itu mengenai apresiasi kepada Dewi Lestari sendiri bagaimana? Ya, jadi Bang, pihak Dewi Lestari ini sendiri adalah merupakan pegawai dari PT ISS. PT ISS ini adalah vendor atau rekanan dari anak perusahaan Angkasa Pura II itu, yakni AP Solusi, Angkasa Pura Solusi. Jadi pihak Angkasa Pura Solusi ini langsung memberi apresiasi
masih sebatas secara lisan apresiasi disampaikan oleh General Manager APS. Ini langsung disampaikan tadi. Namun untuk ke depan ini ada wacana untuk menaikkan statusnya yang dari operator cleaning service menjadi leader seperti itu Bang. Jadi ada naik satu tingkat wacananya seperti itu Bang. Tapi itu pun kurang lebih melihat bagaimana situasi ke depan, apakah ada orang yang akan muncul mengakui sebagai pemilik barang atau tidak. Berarti nunggu lihat situasi lah ini ya. Berarti bisa nggak jadi juga ini pengangkatannya kalau cuma wacana-wacana aja ya. Ya, secara langsung yang berhak melakukan kenaikan pangkat dan bersangkutan ini adalah perusahaannya, ini PT ISS, ini adalah outsourcing bisa dibilang seperti itu. Jadi bukan pihak secara langsung, bukan Angkasa Pura Solusi. Baik Bang. Terima kasih banyak Bang laporannya. Ya Bang, dapat saya tambahkan sedikit lagi Bang? Boleh Bang? Silakan. Ya, jadi ini Bang, saya tadi sempat bertanya kepada Humas Bandara Bandara Pertuan. Jadi memang terkait kehilangan barang, jenis barang ini Bang, ada masa waktunya Bang. Kapan akan akan tindak lanjutnya, ada masanya Bang. Oh gitu. Kalau pertanyaannya kalau lewat dari masa itu bagaimana? Benda itu kemana jadi? Ya, untuk pimpinan untuk pimpinan cleaning service menang banyak lah. Untuk masanya ini ada kurang lebih sekitar apabila dalam 1 tahun setahun ini tidak pemilik barangnya tidak muncul, nah jadi ini bisa mempunyai pihak Angkasa Pura II bisa mempunyai hak untuk menyumbangkannya kepada pihak yang membutuhkan seperti Pak Indra gitu ya. Seperti misalnya Bang, yayasan panti lah panti ya, asuhan atau dan sebagainya gitu ya. Nah tapi dalam hal penyumbangannya itu nanti barangkali ada pelelangan atau bagaimana dan dilakukan secara terbuka? Tidak dilakukan lelang. Jadi ini Bang, kalau untuk karena ini masih penemuan pertama, Mas, yang pemilik orangnya ini tidak muncul. Jadi untuk dilelang, apakah dilelang atau tidak ini belum dapat dipastikan Bang. Tapi pada dasarnya barang itu bisa kemudian untuk panti asuhan dan pihak-pihak yang membutuhkan. Oke. Tapi Bang, ingin memastikan terakhir Bang, apakah ini memang benar emas murni atau sudah diperiksa mungkin, atau nanti jangan-jangan malah imitasi gitu? Sejauh ini memang belum dilakukan secara detail, namun ini pihak Angkasa Pura Solusi dan pihak APSEK Bandara Kuala Namu ini sudah melakukan pendalaman dan memastikan kalau itu adalah benar emas. Baik Bang. Oke. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih laporannya. Ya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Bang. Siap. Ya, itu tadi dari Bang Indra ya Bang. Itu juga tadi yang jadi angka kita kan. Kenapa tidak ya bisa saja imitasi gitu kan. Jadi orang mau ngambil pun malu gitu. Agak keder juga ya kan. Kalau biar aja lah. Udahlah ya kan. Berapa lah palingan gitu kan. Iya. Makanya perlu juga diperiksa gitu kan. Tapi kayaknya udah diperiksa lah. Pastilah udah diperiksa. Ya nggak tahu juga kan gitu kan. Kalau belum ada penjelasan kan gitu. Ya bisa aja kan Angkasa Pura pun memang udah diperiksa, cuma imitasi Pak gitu ya kan. Waduh gawat ini kan gitu kan. Malu ya. Iya malu lah. Ya tapi kita berharap nanti kalaupun itu benar asli emas, proses penyumbangannya juga bisa terbuka. Ya, nah masalahnya itu kan tadi harusnya seperti itu. Kalau memang mau disumbangkan nanti tidak ada orang yang mengklaim itu sebagai penyedia. Nah, itu kan harus diuangkan dong. Kan nggak mungkin kita kasih ke dicahkan panti, dicahkan ya ke kan.
panti asuhan Panti bisa dalam atau bentuk apa emas. kan dalam bentuk emas Ya. dipakai juga Iyalah, sama pengurus pengurus. Jadi harus diuangkan dulu baru Iya. uangnya itu yang disumbangkan kan Iya, seperti betul. itu. Dan ketika dijual itu pun harus Iya. ini ya karena itu kan publik ini. Iya betul. Jadi harus diketahui oleh publik juga. Iya. Idealnya dilelang lah Iya, berapa. dilelang. Ya baik, Oke. itu yang pertama. Ini kita lanjut berita yang kedua. Iya. Berita kedua kita ke Tembung. Tembung. Mm-mm. Ada apa di Tembung? Kali ini ada apa ya remaja Tembung sekarang ikut-ikutan ganas. Oh, ini anak-anak Tembung. Ini anak-anak 3 suku lah istilahnya Anak-anak nih ya. suku. Anak-anak Jadi pecahan ada- botol ini kayaknya Iya, nih. ada ya, kan? seorang remaja bernama Galang. Galang. Tapi bukan Galang Rambo Anarki ya. Bukan, tadi kita tengok Galang. Galang. Namanya Galang Arshan. Galang Bagas Arisjan, 15 tahun ini mengalami luka-luka yang lumayan Serius ya di serius. kepala gitu ya. Kepalanya terdapat 11 luka dengan Waduh, jahitan 11 jahitan ya. 11 jahitan di kepala. Ini dikarenakan dia dikeroyok oleh Wow. sekelompok remaja. Sesama remaja Sesama juga ini. remaja nih ya. Mm-mm. Ini kayaknya pelaku pengeroyokan habis pompa ini kayaknya. Di remaja Jabung mungkin. banyak juga yang pompa. Iyalah, zaman sekarang Nanti ngelem. anak-anak zaman sekarang anak SMP Nggak ada kan yang nyabu. Waduh, ini gawat ini. Nah, jadi dia tiba-tiba diserbu gitu, dikeroyok oleh sekawanan remaja lain tanpa dia tahu apa Salahku gitu ya. apa ini. Iya. Jadi lempari batu terjatuh, terus ada yang bawa balok lewang, ngeri kali ya. Ngeri. Kawan saya kabur katanya, saya nggak Iya. sempat kabur. Dia yang digimbal ya kan. Limbah. Waduh, ini ada videonya Nah, nggak? kita lihat dulu videonya. Bajunya mau bajunya. Saya pulang dari tempat kawan dari Batang Kuis, dan lalu saya melewati simpang Pasar 9 Marpas dan melihat ada kejadian rame-rame sebelah pinggir jalan saya, dan saya lalu dilempari dengan pakai batu oleh di punggung saya, dan lalu saya jatuh dan Yang lempar ada yang menabrak saya yang bernama Eka. Ya harapan saya saya sebagai orang tua nggak terima lah anak saya yang nggak tahu apa-apa dilempar, dibalok, disiksa, digeret kayak PKI. Saya tidak terima jadi orang tua. Dibacok. Saya tidak terima, kayak manapun saya nggak terima jadi orang tua, anak saya dianiaya seperti itu, seperti binatang. Orang tua mana ya yang mau anaknya itu dilempar, dibalok, dibacok, digeret seperti PKI? Dua kali. Itu dari keterangan iya, dari iya. ibu korban ya. Sangat emosional. Sangat emosional memang karena anaknya sempat diseret, Tapi gitu ya, ya, dipukul seperti binatang gitu ya. Dan tidak mengerti apa-apa. Iya. Persoalannya apa nggak tahu ini banyak juga kayaknya yang seperti ini sekarang ya. Banyak bang, lagi musim kayaknya ini. Ini musim-musimnya anak-anak yang baru gede ini kan. Apa ya? Bisa dibilang kayaknya ingin merefleksikan ya mencari jati diri lah gitu kira-kira ya kan. Betul ya. Melakukan aksi-aksi apa polanya itu sepertinya saya lihat mulai bergeser gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin banyak yang senang dengan musik gitu kan, tapi zaman sekarang ini semakin canggih perkembangan zaman gitu kan, apalagi kenal narkoba makin beringas-beringas gitu kan, kena satu pil aja udah gitu kan, mau aja gitu kan. Menandu. Iya. Ya ini kita terhubung dengan reporter kita bang, Bung Fadli. Yang kebetulan tadi dari TKP ini sepertinya Fadli sedang ada di hutan-hutan yang asri ya. Ada pohon-pohon pisang gitu ya. Oke, baik Fadli, silakan dilaporkan Fadli. Oke, selamat sore Bang Raya, Bang Agus. Sore, Lagi di sore. polsek, samping polsek aku nih Bang. Oh iya betul. Iya. Jadi tadi kita konfirmasi juga Bang terkait adanya
ketidaksenangan ibu korban yang diduga dipersulit. Jadi untuk kronologi awal Bang, ini kejadian korban saat itu melintasin di daerah Pasar 9, tak jauh dari Simpang Mama Harpas pada Minggu dini hari. Jadi saat itu korban tartik sama kawannya mengendarai satu sepeda motor, dan tiba-tiba kelompok ini menyerang dengan melemparin batu sehingga ketiganya jatuh Bang. Nah setelah jatuh, dua rekan korban itu melihat ada yang bawa parang sama bawa balok, jadi mereka lari, tinggallah si korban Bang. Jadi si korban lah yang menjadi hujan-hujanan, pukulan. Tidak hanya itu Bang, dari informasi yang kita terima memang ternyata kelompok ini habis tawuran, tapi tidak diketahui dari mana, sehingga diduga korban ini salah satu dari kelompok yang habis tawuran itu Bang. Jadi mereka mengamuk atau korban jadi sasaran amukan kelompok ini Bang. Korban terlibat dalam tawuran atau enggak? Atau hanya mereka pelakunya ini salah duga gitu? Iya Bang, jadi korban tidak terlibat tawuran, cuman informasi yang beredar kalau dia jadi salah sasaran Bang. Dari karena kelompok ini habis tawuran, dikira kelompok ini mereka dari kubu sebelah Bang, ternyata tidak, hanya melintas Bang. Jadi mereka dianiaya di seputaran lokasi kejadian Bang, seperti itu Bang. Nah ini menyangkut tadi laporannya katanya dipersulit, itu seperti apa Pak? Dipersulit bagaimana kira-kira? Nah kita dapat informasi dari ibu korban tadi, memang adanya kekecewaan sedikit dari ibu korban terkait sulitnya saksi. Jadi pas kejadian itu memang ibu korban langsung membawa beberapa saksi namun tidak ditanggapin, sehingga ada kekecewaan. Namun penyidik menyuruh saksi itu datang lagi di hari Jumat. Nah di sini ibu kecewa karena saksi dibawanya awalnya tidak diterima, dan juga ada dua saksi yang sudah dimintai keterangan tidak sinkron menceritakan kronologi Bang. Sehingga ibu korban merasa ini kok kayak dipersulit seperti itu Bang. Jadi kita tadi langsung ke Polsek Percontohan, kita konfirmasi terkait hal itu. Memang kanitnya Ibtu Bambang mengatakan bahwa tidak ada kata dipersulit karena memang laporannya baru saja tiba di mejanya Bang. Jadi memang saat ini memang proses lidik dan mindik katanya Bang, seperti itu Bang. Berarti masih dalam proses penyelidikan ya soal masalah sulitnya dalam melapor itu, alasannya karena memang baru diterima gitu ya. Ya Bang, saya diulangi Bang. Soal sulit melapor itu tadi karena faktor laporannya baru diterima gitu kira-kira ya? Iya Bang, jadi tadi kita langsung ketemu sama kanitnya karena laporannya Minggu dini hari, jadi baru tiba di mejanya. Jadi memang saat ini mereka lagi hunting ini Bang, untuk mencari para pelaku Bang, seperti itu Bang. Ini tadi kan, apa ya, ketika si ibu korban atau korban tadi aku kurang ingat, tapi tadi yang pasti disampaikan bahwa ada mereka menyebut satu nama tadi. Mereka menyebut satu nama si ini katanya tadi. Berarti korban itu ada mengenali pelaku gitu ya? Pelakunya ya. Iya Bang, jadi ada dua orang, dua orang yang dikenali sama korban, karena memang kalau dilihat dari segi jarak rumah memang tidak terlalu jauh dari kedua pelakunya ini Bang. Jadi keduanya itu salah satunya yang kita dapat informasi grup remaja kelompok Elsa namanya Bang. Apa? Nah, Elsa. Apa itu Elsa itu? Elsa kok kayak, nah, kita kurang mengetahui apa kepanjangannya Bang, namun memang korban sempat menyebut bahwa yang memegangi dia saat itu kan dia dipegangi Bang. Nah yang memegangnya itu adalah ketua Elsa itu Bang. Nah kita nggak tahu nih Elsa ini apa. Efek lain sabu gitu ya kira-kira Elsa ini ya. Nah kita kurang tahu juga Bang. Namun ibu korban memang meminta agar polisi langsung menangkap semuanya Bang, karena anaknya itu dipukuli seperti PKI katanya Bang. Iya Elsa ya. Efek lain sabu ini kayaknya. Memang kayaknya penyabu semua ini sehingga menjadi brutal dan liar gitu kira-kira ya. Karena sejauh ini Elsa ini juga nggak tahu apa kok kelompok Elsa ya. Kira-kira usia kisaran usia penyerang ini hampir sama dengan korban nggak?
Ini kan masih Ya Bang, 15 tahun kalau ya? kita dapat informasi sekitar usia 19 sampai 20 tahunan seperti itu Bang. Masih muda lah ya, baru tumbuh-tumbuh taji lah kalau ayamnya ya. Kalau ibarat ayam jago ini baru keluar tajinya ini ya kan. Keluar sedikit ya. Iya, memang bisa luka juga. Ini Ya yang kayak mau gegalang ini lah. Iya. Waduh. 15 tahun ya. Tapi kejadian dini hari ya. Dini hari Bang, jadi kejadian itu sekitar jam pukul 4 pagi Bang. Oh, 4 Hari pagi Minggu, ya. Bang. Oh, begadang galang ini berarti ya. 15 tahun. Jadi kalau menurut keterangan korban dia habis pulang dari rumah teman-temannya di Batang Kuis Bang. Oh, jauh. Malam Minggu katanya dia ngapel seperti itu Bang. Oh, aduh, ini sudah pacarnya selesai. pasti sedih nih melihatnya nih ya. Aduh, ini sejauh ini Pak menyangkut 2 nama yang tadi disebutkan, apakah polisi sudah melakukan pengejaran atau seperti apa Pak? Nah memang saat ini kalau proses pengejaran kita belum dapat pasti Bang bagaimana perkembangannya Bang. Namun memang tadi kita sudah melihat bahwa laporannya sudah dipegang-pegang oleh penyidik yang mungkin memang lagi ditindaklanjuti Bang. Oh, laporannya dipegang-pegang oleh penyidik gitu ya. Nanti dipegang-pegang aja enggak? Sepertinya enggak Bang, sepertinya ada ditindaklanjuti di Bang. Iya. Baik. Ini korban selain luka di kepala di mana lagi? Itu saya lihat ada di wajah tadi, Di kemudian belakang, kemudian di punggung ya. di punggung gitu. Nah sebenarnya luka yang ini Bang, cuman kan agak tidak etis kalau direkam tadi Bang. Iya. Emang banyak luka seret Bang, jadi luka goresan itu. Jadi dia selain dipegangin, dihantam pakai balok, lalu kelewang, dia juga diseret Bang. Nah memang saat ini kita juga lagi mencari rekaman CCTV dari beberapa toko Bang, namun tadi memang di lapangan terkendala itu Bang. Oh, CCTV. Jadi sebenarnya banyak ruko-ruko yang CCTV mengarah ke jalan Bang. Nah TKP itu di jalan besar Bang. Iya, seharusnya bisa dapat tuh ya. Iya. Iya Bang. Padri, ini kan apa Bang? Dia kan bersama 2 temannya. 2 temannya ini berondok di mana kira-kira? Jadi setelah kejadian Waduh, ini Halo? kayaknya tersangkut, kayaknya tersendat ini. Ibarat makan ini keselak namanya ini. Waduh, sangat disayangkan sekali laporan Padri ini. Karena kita- sedang seru-serunya ya. Iya, lagi kita pengen mau- tahu kita di mana 2 temannya berondok kan gitu kan. Waduh. Halo Bang. Ya, Ya, halo, halo, Bang. Iya, sorry Bang, tadi sinyalnya jelek Bang. Ya, betul, Iya, betul. iya. Iya, jadi kedua kawan korban ini setelah kejadian itu kabur Bang, dan memberitahu ke keluarga korban Bang bahwa Oh, mereka itu dipukuli ya Bang. Keduanya kabur karena takut melihat balok dan kelewang Bang. Jadi korban itu diselamatkan oleh siapa Padli? Kalau kita lihat kan ada kelewang, ada Iya. balok, ada apa? Iya. Apakah Jadi setelah kejadian memang para pelaku langsung kabur Bang karena sudah melihat kucuran darah yang keluar dari Panik korban juga Bang. ya, kayaknya melihat darah ya. Iya, jadi malam itu juga keluarga korban berhasil menemukannya sudah di pinggir jalan Bang, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat Bang. dalam kondisi tidak sadarkan diri atau bagaimana? Sadar ya Bang, jadi korban ini termasuk mentalnya bagus juga Bang. Jadi awalnya dia di balok itu dia tidak ada rasa takut, sehingga dia kalahnya ketika dia dipegangi Bang, karena pelaku jumlahnya puluhan orang Bang. Berarti ngeri juga galang nih. Berarti punya mental yang bagus ya, tapi jangan sampai mentalnya itu hanya untuk tawuran begitu kira-kira ya kan. Bisa dialihkan ke yang Alihkan lain. dengan olahraga misalnya gitu ya. Baik Padli, baik. Nah, ya, Baik Bang Arai, baik Bang Agus. ya, nanti bisa di follow up lagi. Ya, Terima kasih. terutama kalau ada CCTV-nya kita bisa melihat bagaimana ininya Iya, kejadian sebenarnya ya. Ya, kita bukan menonton sih ya, tapi Iya, bukan. polisi bisa melihat dari Ya, situ. itu. Lebih gampang. Ya, baik Bang. Kita juga memang lagi mengusahakan CCTV dari ruko Bang. Oke. Beberapa ruko Bang. Siap. Oke Bang, selamat sore Bang. Oke, Selamat sore Padli. Padli. Wah, itu tadi laporan dari Padli. Ternyata 2 temannya, saya penasaran juga kok. Kabur 2 kemana? temannya langsung lari, ini lari kemana gitu. Ternyata kabur balik ke kampung. Balik ke rumah, memberitahu. iya, Oh, betul. itu bagus juga sebenarnya. Bagus lah, walaupun kawannya sekarat gitu kan. Maksudnya bagus menginformasikan Oh. gitu. Tapi maunya ya agak dibantu dulu gitu kan. Kalau tiga-tiga di situ ya babak belur semua. Siapa yang ngasih tahu? Iya juga. Gitu. Sementara Memang- kalau orang-orang ketika ada tawuran seperti itu, warga sekitar itu biasanya lazimnya itu diam aja.
Oh, gitu. Biasanya ya enggak biar aja lah. Biar aja lah ya. Timbang Kita sasaran gitu ya. Salah sasaran. Iya. Ini kejadian salah sasaran seperti ini sudah sering terjadi. Yang barusan yang terjadi di Jakarta ya. Kalau nggak salah kita yang sampai lengket celurit di sini kan. Ya. Padahal anak itu ya sama juga seperti ini SMP umur 15, 16 seperti itulah ya kan. Sementara dia mau main PS. PS ya. Nah, mau main PS, rental PS lewat dari situ orang sedang tawuran dia lewat. Iya, nahas ya. Tep. Langsung. Baik Bang. Itu tadi berita kedua dan ini berita ketiga. Sebelum lanjut berita ketiga saya mohon izin Bang untuk buka masker. Ya, agak lama kita buka. Iya, tadi karena seru saya. Karena soal tawuran anak-anak Tembung ini mulai reaksioner apalagi mendengar nama grupnya ya, grup Elsa ya kan. Saya jadi teringat Elsa. Efek lain sabu ini kan gitu kan, makanya beringas-beringas. Elsa itu gitu. film kartun yang anakku ada di rumah dulu. Tas-tasnya itu tas Elsa. Bukan ya. Marsha. Kayak putri-putri salju. Oh, putri salju ya. Tapi ini geng kok namanya Elsa ya. Ini jadi pertanyaan juga ini. Ya ini kayak preman-preman zaman dulu juga. Oh. Preman ya kan, takutnya gambar bunga. Oh iya. Norak kali kalian ya. Oke, baik Bang. Kita ke berita ketiga terkait tadi ada informasi kita terima terkait dugaan penghinaan ya yang dilakukan oleh seorang oknum guru di SMP Negeri 28 Medan gitu ya. SMP 28 terhadap seorang siswanya ya. Dengan verbal ya secara kata-kata menyebut siswa itu miskin gitu ya. Dan bodoh. Gitu. Waduh, ini kok guru kok segitunya kali gitu ya kan. Layas ya. Iya. Terlalu layas. Nanti ibu kena tabuk. Iya kan. Ini orang sebagai guru. Ini orang tuanya baik ini. Hanya ngomong melapor ke anggota dewan. Sempat dapat orang tuanya yang anggota Elsa tadi. Dibal ibu Bu. Wow, balok dan kelewang. Ibu tahu ini siapa? Ini saya, ketua Elsa. Iya kan? Iya, ini aduh Bu, ini tolonglah. Ini ada videonya enggak ya? Video kita nggak dapat, tapi ada potongan gambar ya waktu saat di sana ya. Ketika sekolah itu didatangi oleh seorang anggota dewan, wakil ketua Bapak Iwan Ritonga. Ya, coba kita lihat dulu sebelum ke reporter. Ya itu tadi Bang sedikit slide-nya ya. Tadi kebetulan kita sampai di sana ternyata sudah selesai. Tidak sempat kita videokan. Namun tadi teman reporter kita sempat wawancara dengan Iwan Ritonga gitu ya. Dan juga kepala sekolah dan juga gurunya. Iya. Nah ini kita terhubung dengan reporter kita yang semarga dengan Pak Iwan Ritonga, Hani Ritonga. Ya. Selamat sore Hani. Selamat sore Bang. Ya, selamat sore. Iya. Kayaknya depan ruko kayaknya. Ini nggak sambil bawa mangkok ini. Baik Ani, silakan dilaporkan Ani. Ya, jadi tadi Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Iwan Ritonga mendatangi SMP Negeri 28 Medan yang terletak di Jalan Pariwisata Kecamatan Medan Johor. Jadi kedatangan Iwan Ritonga ini menanggapi laporan dari seorang siswi kelas 9 di SMP Negeri 28 Medan yang mengaku kerap dihina oleh gurunya sendiri di SMP 28 ini dengan dikatakan miskin dan juga bodoh. Jadi bentuk hinaan dan caciannya itu sebenarnya bentuknya verbal, dan si siswi ini sebenarnya mengaku sudah 2 kali mendapatkan hinaan tersebut. Dan baru hari ini Iwan Ritonga mendatangi sekolah SMP Negeri 28 Medan karena memang siswi tersebut juga merupakan binaan dari Iwan Ritonga sendiri, karena siswi itu merupakan anak yatim piatu, tidak memiliki ayah dan juga ibu, dan memang
kondisi ekonominya bisa dikatakan sulit karena beliau hanya tinggal dengan ibunya atau bibinya di Kecamatan Medan Biroton. Dan tadi dari hasil pertemuan Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Ritonga dengan kepala sekolah Horak Pohan, dan juga ada 2 guru yang dituduh melakukan cacian ini. Yang pertama itu namanya Revia Samosir, dan yang kedua Mas Rohimas kalau tidak salah. Dan tadi dari hasil diskusi antara Iwan Ritonga dengan kepala sekolah dan juga guru sudah didapatkan jalan keluar, dan kepala sekolah sudah berjanji ke depan tidak akan terjadi lagi hal yang sebenarnya tidak mengenakan dirasakan oleh siswi yang bernama Indah. Dan kalau berdasarkan keterangan Iwan Ritonga sendiri, siswi ini merupakan siswi yang berprestasi, walaupun tidak selalu mendapatkan peringkat pertama di kelasnya, tapi beliau kerap menjadi juara dalam 3 besar atau 4 besar itu di kelas. Jadi Iwan Ritonga mengaku sangat menyayangkan hal yang dilakukan oleh guru tersebut terhadap siswi, karena itu dapat mengganggu mental dan psikologisnya. Apalagi siswi ini sebenarnya sedikit lagi hampir tamat karena berada di kelas 9, di mana 6 bulan lagi beliau akan tamat dari SMP Negeri 28 Medan. Begitu Bang Ara yang makasih. Hani, terkait laporan si siswa ini, apakah guru yang bersangkutan mengakui dia melakukan hal itu? Ya, guru yang bersangkutan mengakui sempat melakukan hal tersebut, tapi guru tersebut membantah hal tersebut dilakukan secara sengaja. Jadi guru mengatakan hal tersebut dilakukan tidak sengaja kepada beliau, tapi yang dipertanyakan adalah perbuatan ini dilakukan lebih dari 1 kali. Makanya siswi ini juga mengaku merasa terkucilkan di kelas karena dia juga berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi di sekolah dia juga tidak begitu bagus dari hal sosialisasi, karena banyak teman-teman yang juga terkadang mengucilkan dia gitu. Jadi dengan dilakukan seperti itu oleh gurunya, dia merasa semakin tidak diterima di sekolah gitu. Hani, ini guru yang menghina ini wali kelas atau guru apa ya, Hani? Salah satunya wali kelas, Bang. Satunya lagi guru IPS. Ilmu pengetahuan sosial ya. Yang mana yang guru ilmu pengetahuan sosial? Yang namanya siapa kira-kira? Yang satu lagi, Bang, yang wali kelasnya itu namanya Revia Samosir, dan satu lagi itu Mas Rohima. Mas Rohima. Dua-duanya perempuan ya? Iya, dua-duanya perempuan. Lantam ya ini ya dua-duanya. Ini apa sanksinya? Cuman hanya teguran saja atau ada memang sanksi tertulis dari sekolah? Apalagi kan ini dia mengakunya tidak sengaja, tapi ketidaksengajaannya ini berulang-ulang. Ini kan jadi semacam pembenaran gitu. Itu seperti apa nih? Nah, kalau dari pihak sekolah sendiri sebenarnya tidak ada memberikan saksi, Bang, hanya karena tadi kedatangan Iwan Ritonga juga memintanya hal ini diselesaikan secara kekeluargaan, dan tadi juga kepala sekolah dan juga kedua guru tersebut sudah meminta maaf kepada siswi yang bernama Indah dan juga kepada Iwan Ritonga, karena Indah ini juga merupakan binaan Iwan Ritonga. Kalau sanksi surat ataupun segala macam itu tidak ada. Ya, baik Ani. Mungkin nanti bisa ditanya ke dinas pendidikan ini, biar disingkat aja sekalian guru-gurunya ini ya kan. Kalau mental guru seperti ini kan susah juga begitu. Sementara sang anak memang memang sulit bersosialisasi, kemudian tiba-tiba diperlakukan seperti itu kan, ini menjadi beban mental psikologis yang berat bagi anak. Kan begitu. Tapi ada nggak Hani dia mengatakan itu tidak sengaja. Kira-kira di dalam pertemuan itu terungkap nggak? Kenapa kok dia melontarkan kata-kata itu? Oh, miskin kau, bodoh kau gitu. Karena secara akademik anak ini kan tidak bodoh kan? Iya. Faktanya kan seperti itu. Karena sempat buat salah gitu ya kan? Iya. Misalnya entah salah dalam menghitung atau apa gitu kan? Atau bagaimana? Ada nggak terungkap di dalam pertemuan itu, Han?
kalau dalam pertemuan tadi Bang, sebenarnya yang diadukan siswi ini kepada Iwan Ritonga itu tidak ada salah yang berat gitu Bang. Hanya dalam satu kelas, misalnya ibu tersebut sedang mengajar, terus tiba-tiba dia menegur, entah karena siswa itu tidak memperhatikan apa-apa, tapi dia tidak merasa sedang tidak memperhatikan atau bicara dengan orang lain, tapi tiba-tiba cacian itu terlontar gitu Bang, di dalam satu kelas. Jadi selain itu menyulitkan atau menyedihkan dia, juga itu di depan teman-temannya yang lain. Kok brengsek kali gurunya ini ya. Nanti kita permalukanlah gurunya juga biar dia tahu rasanya ya kayak apa dipermalukan gitu kira-kira. Waduh, ini gawat sekali ya. Mungkin nanti bisalah ditanyakan ke dinas pendidikan ini seperti apa gitu, kok guru kok bisa begitu ya kan. Apalagi ini anak memang punya latar belakang yang perlu dibantu gitu kan. Sebagai guru harusnya memberi dukungan gitu kan. Ya mungkin itulah Hani, nanti barangkali bisa di follow up. Bang Agus mungkin bisa ada yang mau ditambahkan atau ditanya ulang terkait guru brengsek ini. Nah, aku tadi mau tahu aja soal kenapa sih dia memilih dua diksi itu kan, miskin dan bodoh ya kan. Itu biasanya yang memang apa ya, kalau tidak sengaja itu memang dia sering mengucapkan kalimat itu. Secara psikologis mungkin perlu diperiksa. Baik Ani, baik, terima kasih Ani atas laporannya. Mungkin nanti bisa di follow up lebih lanjut Ani. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya itu Bang dari Hani ya. Memang ini agak aneh sebenarnya. Iya, itu kan guru-guru brengsek. Saya karena sering ngatai brengsek, jadi kalau melihat yang gini-gini saya lontarkan aja sama kayak ibu itu. Iya, mungkin sudah biasa kan? Sudah biasa mencaci dan menghina orang kayaknya ya. Mencaci dan menghina orang karena bodoh gitu ya kan? Karena dia mengaku tidak sengaja. Kalau tidak sengaja itu kan seperti itu. Nggak kan? mungkin ya. Kita apa yang biasa dia bisa lakukan pasti ini ya kan, itu yang akan terucap ketika kita saya melihat dia ini guru brengsek gitu ya. Kita sering bilang brengsek ya kan, atau juga sering bilang jahanam, sontoloyo. Itu karena sudah biasa bilang itu asal apa sontoloyo ya kan, biasa, berarti dia terbiasa bilang sama apa bang itu jahanam. Itu biasa juga dia bilang itu ya kan, secara tak sengaja itu terlontar gitu ya. Ilmu psikologis itu seperti betul, itu ya kan. Tapi ini sangat disayangkan lah seorang guru gitu kan. Harusnya apalagi ini ya katanya anak yatim ya. Ini yatim. Sangat disayangkan sekali lah begitu kira-kira ya. Kalau bisa diberi teguran apalah ini ya, tegas dan terukur juga lah ini. Karena kalau semua mental tenaga pendidik kita seperti ini kan susah, repot juga Bang gitu. Di satu sisi ya mungkin si anak butuh dukungan gitu kan, tapi kalau cara mengajar gurunya begitu kan dia mentalnya down gitu kan. Dia juga nggak punya siapa-siapa untuk mengadu, orang tuanya nggak ada gitu kan. Saya nggak pernah nonton film India itu ya. Gurunya film India yang Amir Khan ya, betul. Zaman Par, Tere Zaman Par ya. Ini kita sarankan lah untuk guru-guru. Ya kan. Jangan nonton layangan putus aja tuh. Iya. Ya, mana tahu kan. Aku saknya ini ibu ini nonton Indosiar ini gurunya ini. Makanya salah satu atau ikatan cinta ya. Yang dan tak kemana-mana ceritanya. Masih juga ditonton. Gak usah kalian tonton itu. Ya. Aduh, sangat disayangkan sekali nih Bang. Iya. Tontonlah itu satu tontonan yang bagus untuk guru ya. Atau kalau mau agak jauh sedikit filmnya Bagio dulu ya kan. Topas Pak Topas. Iya karena guru itu namanya guru kan, digugu dan ditiru. Ditiru dan digugu dan ditiru itu guru. Jangan kalau guru sikit-sikit bilang brengsek kan? miskin lah gitu ya kan. Itu kayaknya memang itu ya terbiasa dia ya, sinetron lepas yang nggak genah itu kan dasar miskin ya kan seperti itu kan, apalagi kalau ngomong dalam hati dasar brengsek. Iya kan bodoh kayaknya gitu. Coba lah ini untuk dua orang guru ini cobalah
agak di ini apa itu lambe itu agak jangan dikontrol lah. Jangan terlalu layas. Layas ya. Layas sekali mulut kamu. Gitu ya kan. Aduh. Kacau. Tontonlah itu film India itu sangat bagus ya kan. Bagaimana seorang guru itu secara privat dia mengajar murid yang lemah. Ya kan? Iya betul. Guru yang baik adalah tidak meninggalkan muridnya yang lemah. Iya betul. Itu kata Amir Khan. Iya. Tapi ini kita nggak tahu juga nih apa penyebab guru ini tiba-tiba meledak gitu ya. Apa karena lagi cekcok sama lakinya gitu kan? Ya kan, pas pula malam Jumat nggak melakukan ritual gitu ya kan? Jadi paginya pun mau gitu kan, sering dulu gitu kan, naik tensi kan? Apa aja kawan ini ya kan? Kok ngamuk aja ya kan? Tidak tersalurkan. Iya, rupanya tanya. Iya. Cekcok. Tersalur ya. Iya. Kayak pasti payung juga tadi. Sehari ini marah aja. Iya. Iya. Awak ini marah ini. Rupanya dia itu dia. Baik, itu tadi 3 berita yang bisa kami bacakan ulang dan banyak juga dibaca oleh pembaca ya. Tadi berita pertama menyangkut masalah penemuan emas 97 gram ya kan. Yang belum jelas ini yang sampai sekarang masih misterius. Kita juga menjadi tanda tanya besar sama kita kenapa ini kira-kira orangnya ini tidak mengambil itu ya atau balik tidak lagi melapor ya. gitu ya kan. Gelandangnya mungkin 2 ya. Kira-kira sama gelang sama kalung. Iya, satu pertama ini sultan. Membiarkan gitu aja kayaknya. 97 gram nggak terasa. Nggak terasa ya. Iya betul. Jadi kayaknya aku ingat-ingat punya emas 97 gram. Iya. Punya nggak ya? Udahlah gitu ya. Iya. Saking banyak ya. Saking banyaknya emas ya. Atau yang memang tadi imitasi. Iya kan biar aja lah kata. Ketinggalan timbang balik lagi ke Medan kan. Iyalah. Misalnya dia entah terbang kemana misalnya atau ke Jakarta atau ke Swiss ya kan? Atau ke Belgia ya kan. Mana kan? Iya. Hanya untuk mengejar 97 gram imitasi. Udahlah nanti lah itu ya kan. Iya. Kecuali itu yang tadi Sultan yang punya nih. Nggak sadar dia punya itu ya kan. Ada nggak ya gitu ya? Hilang. Aku kayaknya pernah punya emas ini. Di mana lah aku taruhkannya? Iya. Udahlah, biar aja. Udah iya. Kecuali memang imitasi. Jadi malu juga udah ribut nih kan gitu. Mau balik bapak yang punya. Asli nih Pak. Asli? Enggak. Itu tapi kita menunggu juga ini karena belum diperiksa sama orang Sapura ya kan Bang. Makanya setahun ya nunggunya. Tenggat waktunya itu setahun. 3 bulan aja pun masyarakat lupa. Apalagi setahun. Ya kan kantongnya. Udah sebulan 2 bulan udah lupa orangnya kan, nggak ada lagi. Tapi nanti kita tunggulah rencana baiknya untuk menyumbangkan emas itu ke misalnya yang membutuhkan ya kan. Tapi jangan pula nanti siapa yang membutuhkan, istrinya Pak Anu dia butuh kalung. Ya nggak gitu juga ya kan Bang. Iya kan menyauti aspirasi rakyat. Kenapa saya juga rakyat. Iya kan membutuhkan siapa ibu itu butuh cincin baru gitu mau ke pesta. Enggak ada duit. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut masalah apa tadi? Aksi kejahatan tim Elsa ya. Ini ada sekelompok remaja menamakan dirinya Elsa. Di Tembung ya. Ini kita nggak tahu apakah anak-anak ini memang sudah terpapar narkoba atau seperti apa. Mereka melakukan pengeroyokan terhadap Galang ya. Dan ya diduga ini salah sasaran sebenarnya begitu ya. Dan Galang menderita luka bacok di kepala, kemudian di wajah lebam-lebam begitu karena dipukuli menggunakan benda tumpul begitu ya. Jadi ini tadi yang aku bilang Elsa tadi. Aku langsung searching. Oh, Putri Salju ya, Elsa ya, betul. Frozen. Aku ingat dulu anakku sering papa belikan tas Elsa kata. Oh, iya. Elsa Anna kata. Mana? Nah, inilah dia. Iya. Ternyata dijadikan inspirasi untuk
sekelompok remaja yang tawuran. Elsa ya. Makanya ini efek lain sabu ini pasti ya kan. Nanti kalian buat juga namanya Annabelle. Analisis gembel. Spirit doll tuh. Iya. Iya lah, Annabelle spirit doll. Annabelle, ya betul. Beda sama spirit doll Jepun ya. Jepun punya. Beda. Itu dollnya lain. Udah doll di mana-mana. Atau juga kearifan lokal. Iya. Spirit doll kearifan lokal ada. Apa itu, Bang? Jelangkung. Oh iya, boneka santet. Boneka santet. Apa itu? Iya, cucuk-cucuk itu kan. Iya, betul. Itu spirit doll. Spirit doll. Itu sebenarnya spirit doll. Iya, betul. Aduh, ya itu yang kedua ya soal masalah tim Elsa ini nih. Mudah-mudahan bisa lekas ditangkap karena cepat. Korbannya juga kenal gitu. Kenal. 2 orang tadi dia menyebutkan nama karena sebenarnya antar kampung Kecil yang ya, bertetangga kecil, kan. Iya betul. Besar tembung besar. Iya, enggak maksudnya negara sendiri tuh. Nanti kita diapa. Sorry. Ya itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi menyangkut soal adanya oknum guru brengsek ya. Saya terucap lagi ya karena saya terbiasa mengucap brengsek. Jadi ada oknum guru yang menghina ya. Menghina siswa yang kebetulan statusnya sudah yatim piatu. Ini anak yatim piatu dan tadi menurut wakil ketua DPRD ini anak nggak bodoh-bodoh amat lah ya kan, berprestasi tapi diperlakukan tidak layak oleh 2 orang malah gurunya dan kepala sekolah mengakui itu gitu ya. Dan sudah meminta maaf. Dan sebagai bentuk kesilapan katanya. Barangkali nanti bisa juga dinas pendidikan langsung aja keluarkan surat pemecatannya, bilang aja ini silap. Gitu kan. Iya, ini perkara silap ini memang bahaya. Ya kan, agar menjadi pembelajaran juga lah, jangan sampai lah sebagai tenaga pendidik yang harusnya menyampaikan kata-kata yang memang untuk ditiru tapi kok kasar itu begitu ya. Harusnya sebagai ini kata-kata yang menyejukkan. Iyalah, bijak gitu kan. Kata-kata bijak. Memberi inspirasi. Jangan bijak-bijak kali kau gitu. Itu kan. Kalau orang Medan bilang bijak kali mulut kau, layak sekalipun gitu ya kan. Maju kali kan gitu ya kan. Iya. Janganlah melukai hati siswa yang memang apalagi siswanya kondisinya begitu ya. Secara psikologis tadi termasuk anak yang cenderung tertutup introvert, tidak mungkin merasa tidak percaya diri ya, minder mungkin karena kondisi dia tidak punya orang tua tidak punya orang tua dan secara ekonomi juga tidak beruntung tapi janganlah disebut makanya sering nonton sinetron makanya itu ini gurunya ini. Aduh, coba lah Bu. Sinetron yang sering maki-maki dalam hati. Iya. Itu yang kau bilang. Brengsek. Ya kan, Bang? Miskin. Iya. Ini tolonglah ya coba ditata ulang lah kata-kata itu, jangan sampai hal ini terjadi lagi mungkin. Begitu ya. Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Memang tadi ada pesan-pesan moral, cuman sudah kita sampaikan semua ya di dalam satu segmen ini, mulai dari masalah anak-anak Elsa tadi ya kan. Ini perlu juga pengawasan orang tua agar ya anak-anaknya jangan sampai pulang pagi lah karena bahaya. 15 tahun kan cukup liar ya. Ayo waktu umur 15 di rumah udah jam 10 udah pakai kolor di atas kasur. Tidur ya. Iya, istirahat kan. Anak sekarang makanya itu tadi zaman sekarang ini sepertinya polanya sudah jauh berubah begitu Bang ya. Kalau zaman dahulu ya kan, kita bukan maksudnya cerita yang lalu enggak, tapi melihat kondisi yang ada sekarang ini jauh lah perubahannya itu. Kalau misalnya di masa-masa kita atau saya lah pribadi di usia segitu mungkin sibuk-sibuknya bermain musik ya kan, ngeband dengan kawan-kawan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu itu perkembangan zaman itu lompatannya cuk gitu ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang sudah kenal narkoba gitu ya, sikit-sikit berkelahi, sikit-sikit
melukai orang gitu ya. Kita pernah juga tawuran tapi nggak sebodoh dan setolol zaman sekarang ini gitu Kami kan. dulu tawuran 1 lawan 1. Iya, main ditamain gitu kan. Sana berapa orang? Iya. 5. Oke, kami 5. Iya, Pakai main. ring. Lepak udah selesai. Ya kan? Nggak ada yang sampai apa ya istilahnya ya seperti itulah pelaporan ke polisi. Iya. Jadi orang-orang tua emang Udah, memang iya, orang anak-anaknya tua itu kan bergaduh, gitu. biar aja. Iya. Ya kan? Orang gelut kok. Iya, Itu namanya dulu gelut ya. gelut, iya. Mana tuh? Udah gelut Gelut terus aja tuh. 5 lawan 5 katanya kan. Makanya ini harus apa juga lah selain bimbingan dari orang tua juga dari guru-guru ya. Tapi jangan sampai guru-guru brengsek kayak Gurunya kayak tadi gimana membimbing? makanya kan itu makanya perubahan ini Bang banyak sekali gitu. Mulai dari kondisi lingkungan, tenaga-tenaga pendidik yang tidak kompeten gitu kan. Ya makanya kalau yang nggak kompeten evaluasi aja. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak buat netizen, buat penonton Tribun Medan yang telah mengikuti segmen ini dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada kata-kata kami yang salah itu mungkin bentuk kesilapan ya Bang. Ya kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.